Hai guys, welcome back to Cerita Channel. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah yang bisa membuat kalian merinding. Tapi ini bukan hantu, melainkan adalah sebuah kisah tentang seorang gadis yang dikurung selama 7 tahun di dalam peti kotak kayu guys. Seperti apa kisahnya? Kita simak ya ceritanya. Gadis itu bernama Colleen Stan. Ia ini lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1956 di Oregon, Eugene, Amerika Serikat. Colleen ini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan menawan guys. Saat itu ia berusia 21 tahun dan ia ini diundang oleh salah satu temannya yang sedang ulang tahun di tanggal 19 Mei 1977 guys, yang lokasinya tuh ada di California Utara. Nah, di Amerika atau negara barat itu udah biasa guys budaya cari tumpangan gratis alias hitchhiker. Kalau kita beruntung, kita bisa ketemu dengan orang baik yang mau mengantarkan kita ke tempat tujuan kita guys. Tapi kalau kita lagi sial, kita bisa ketemu dengan orang yang berniat jahat. Dan hal ini dialami oleh Colleen. Colleen ini sebenarnya udah ditawarin oleh dua driver guys. Jadi driver pertama dan driver kedua itu adalah seorang pria single, alias di mobil itu nggak ada siapa-siapa guys. Tapi dia nggak yakin, jadi dia ngelewatin aja tuh dua mobil yang lewat. Lalu akhirnya dia ketemu lagi nih dengan driver yang ketiga. Dia ngeliat di dalam mobilnya itu dari jauh ya, dia lihatnya ini, oh ini ada sepasang nih cowok cewek. Pas dari agak deket, dia kan lambain jempol tuh. Dia ngeliat si cewek ini lagi gendong bayi guys. Nah, dia ngerasa aman dong, dia ngerasa nggak curiga. Oh ya udah deh, akhirnya dia numpang ke pasangan ini guys. Pasangan itu adalah Cameron Hooker dan Janice Hooker. Lalu sepanjang perjalanan, tiba-tiba si Cameron ini mampir guys ke pom bensin. Dia isi bensin dan si Colleen ini numpang ke toilet. Saat di toilet sebenarnya dia tuh udah ngerasa guys, dari kata hatinya yang paling kecil kayak suruh kabur gitu loh, kayak udah deh pergi aja gitu dari pintu belakang, udah nggak usah noleh lagi, udah nggak usah pamit basa-basi apa, udah cepet pergi dari tempat itu. Kata hatinya tuh bilang kayak gitu. Tapi lagi-lagi si Colleen ini merasa enggak deh, nggak mungkin lah terjadi apa-apa gitu loh, secara kan ya mereka pasangan yang bawa bayi, nggak mungkin lah mereka niat jahat. Akhirnya si Colleen ini kembali guys ke mobil tersebut. Setelah Cameron ini isi bensin, Colleen ini agak ngerasa aneh karena saat di mobil yang ngelihat guys ada satu kotak kayu yang ya berukuran kayak untuk seukuran kepala ya. Jadi tadi kan pertama nggak ngelihat, tiba-tiba setelah dari pom bensin ada kotak tersebut. Dia ini mulai ngerasa was-was guys, aneh ya. Tapi dia tetap nggak berhenti guys, dia tetap melanjutkan perjalanan sama pasangan itu. Kotak penutup kepala tadi itu biasanya dipakai oleh orang yang melakukan BDSM. Kalau kalian pengen tahu BDSM itu apa, kalian bisa googling ya guys, karena terlalu sensitif untuk diceritakan. Lalu akhirnya si Cameron, Janice, dan Colleen tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu daerah terpencil di dekat Red Bluff. Red Bluff itu kota ya guys. Di dekat situ, tiba-tiba si Cameron ini berhenti di pinggir jalan. Dia menyuruh Colleen keluar dari mobil. Nah, si Colleen ya walaupun ngerasa was-was ya dia nurut aja, karena kan dia nggak ngerti nih mau ngapain. Akhirnya setelah dia turun, si Cameron ini langsung menyergap si Colleen, tangannya langsung diikat, diborgol, lalu matanya ditutup, dan dia ini dipasangin kotak tadi guys, kotak penutup kepala tadi. Lalu si Colleen ini dimasukkan ke mobil. Colleen ini kan panik, freak out, tapi dia nggak bisa teriak, dia nggak bisa kabur, ya karena udah diikat kayak gitu guys, udah diborgol, mulutnya juga udah disumpal. Dan kotak kayu tadi itu kedap suara guys, jadi walaupun kita mengerang atau berteriak seperti apapun, itu nggak ada yang bisa dengar. Oke guys, sebelum aku lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe dan like video ini ya guys, supaya aku makin semangat untuk buat konten berikutnya. Back to topic. Lalu akhirnya si Colleen ini dibawa ke rumah Cameron dan Janice. Ia langsung dimasukkan ke ruang bawah tanah, lalu dirantai, di pergelangan tangan, digantung gitu guys. Terus mulutnya tetap disumpal, matanya tetap ditutup. Lalu maaf ya guys, pakaiannya semua itu dilepas dan dia ini dicambuk dan dipukulin di situ guys. Setelah disiksa, penutup kepala Colleen ini akhirnya dilepas dan dia menyaksikan Cameron dan istrinya berhubungan badan.
Lalu setelah Cameron dan Janice ini selesai, lalu si Colin ini dimasukkan ke kotak peti kayu guys. Ya seukuran badan manusia, cuma lebih gede gitu loh guys. Dia disimpan di situ, lebih tepatnya disekap ya. Dia disekap di situ dalam keadaan tetap dirantai, cuman sumpalan mulutnya dan ininya tutup matanya udah dilepas. Dia disimpan di situ selama 23 jam guys. Pada bulan pertama, Colin ini langsung kehilangan berat badannya sebanyak kurang lebih 10 kilo. Dimana nggak berkurang, dia ini hanya dikeluarkan dari kotak selama 1 jam. Itu pun hanya untuk disiksa, dicambuk, digantung, dan dipukulin guys, sebelum si Cameron dan Janice berhubungan. Sebelum aku lanjutin cerita tentang penyiksaan yang dialami oleh Colin, aku ceritain dulu ya guys, profilnya si Cameron sama si Janice ini seperti apa sih? Kok mereka ini tega melakukan semua ini ke Colin? Jadi Cameron ini dulu lahir pada tanggal 5 November tahun 1953 di Alturas, California guys. Keluarga dari Cameron ini selalu berpindah-pindah tempat guys, hingga tahun 69. Saat itu Cameron berusia 16 tahun. Lalu pada tahun 1972 Cameron ini lulus SMA dan dia mulai bekerja di pabrik kayu. Nah, 1 tahun kemudian di tahun 1973 Cameron ini bertemu dengan Janice. Janice saat itu dalam keadaan terpuruk guys. Ia masih berusia 15 tahun, ia nggak pernah pacaran dan ia mengalami pelecehan dari keluarganya sendiri. Lalu akhirnya mereka ini tinggal bersama dan disitulah Janice ini diperlakukan yaitu sama seperti yang Colin rasain. Jadi Janice ini sebelum berhubungan dengan Cameron ini, ia selalu disiksa, disetrum, dicambuk, dipukul, digantung, dirantai, ya pokoknya kekerasan gitulah guys. Lalu sampai pada suatu saat si Janice sudah nggak tahan, dia akhirnya bilang ke si Cameron, gimana kalau misalkan kamu itu cari cewek lain aja supaya untuk melampiaskan hasrat untuk memukuli seseorang gitu loh guys, untuk melampiaskan kekerasan yang ingin dilakukan oleh si Cameron. Dan si Cameron setuju, tapi dengan syarat Cameron ini nggak boleh berhubungan badan dengan gadis baru tersebut. Oke, akhirnya mereka ini deal dan mereka mulai mencari mangsa. Nah, mangsa itu si Colin. Dan akhirnya yaitu guys, Colin ini dijadikan budak seks oleh Cameron dan Janice. Maksudnya seks itu dalam arti kata untuk bagian disiksanya ya, bukan untuk dilakukan, ya itulah guys ya, bukan untuk itu, hanya untuk disiksa-siksa aja dia. Setelah 3 bulan guys, Colin ini akhirnya diizinkan untuk mandi. Lalu namanya ini diganti menjadi Kay dan dia diharuskan memanggil tuan dan nyonya ke Cameron dan Janice. Ya bener-bener diperlakukan seperti budaknya ya guys. Pada bulan November tahun 1977, Colin ini akhirnya diizinkan untuk beraktivitas di luar kotak peti kayu tadi itu seperti manusia biasa guys. Ia diizinkan untuk membersihkan rumah, lalu merawat halaman, berkebun, ya intinya seperti pembantu lah guys di rumah itu. Dan Colin ini juga disuruh untuk tanda tangan satu kontrak yang isinya adalah bahwa semua yang dimiliki Colin ini adalah milik Cameron. Jadi seperti tubuhnya, lalu jiwanya dan hartanya, pokoknya semua yang dimiliki oleh Colin itu adalah milik Cameron. Terus dia ini dicuci otak bahwa Cameron ini merupakan anggota dari The Company. The Company ini adalah satu perusahaan yang memang suka untuk menyiksa, melecehkan, menculik, dan memperbudak seorang gadis guys. Dan jika Colin macam-macam atau misalkan kabur dari rumah atau melapor ke polisi, otomatis The Company ini dengan mudahnya itu bisa mencari keluarga Colin dan melukai bahkan membunuh keluarga Colin. Dengan alasan bahwa Cameron ini memiliki kenalan guys, mulai dari sektor yang biasa sampai di pemerintahan, orang-orang industri, orang-orang ya di kepolisian, pokoknya intinya koneksinya tuh banyak. Jadi Colin ini gak boleh macam-macam, gak boleh kabur, dan gak boleh melapor ke polisi. Setelah dicuci otak seperti itu setiap hari, akhirnya walaupun Colin ini diizinkan untuk beraktivitas di rumah, ya dia gak pernah deh guys untuk coba telepon atau coba kabur, dia gak pernah, karena udah dicuci otak seperti itu. Pada tahun 1978, Janice ini akhirnya melahirkan anak kedua guys. Colin ini dulu kan dikurungnya di ruang bawah tanah. Nah sekarang kotak peti kayunya itu dipindah guys, ditaruh di bawah tempat tidurnya si Cameron dan Janice. Ia dilarang mengeluarkan suara dan ia dikurung di situ 23 jam sehari.
Terus dibiarkan dehidrasi, kelaparan. Terus di kotak peti kayu itu cuma ada satu lubang kecil guys untuk udara masuk. Otomatis Colin ini merasakan panas, pengap, apalagi kalau musim panas itu tiba. Dan ia ini dikurung mulai dari tahun 1977 hingga tahun 1979 guys. Pada awal tahun 1980, Colin ini akhirnya diizinkan untuk beraktivitas di luar rumah. Kalau biasanya hanya di dalam rumah, kali ini ia diizinkan untuk bersosialisasi dengan tetangga, diizinkan untuk jogging, merawat kebun di maksudnya halaman yang bagian luar, lalu untuk menjadi babysitter, merawat anak-anak Cameron dan Janice. Dan ia ini udah nggak tidur di dalam peti kotak kayu lagi guys. Ia dikeluarkan, diizinkan untuk tidur di lantai kamar mandi, dan tangannya itu dirantai di toilet guys, supaya untuk dia ini nggak kabur waktu Cameron dan Janice ini tidur. Pada akhir tahun 1980, Colin ini akhirnya diizinkan juga untuk menelpon keluarganya guys, yaitu untuk memberitahu bahwa Colin ini baik-baik aja dan Colin ini sedang bekerja sebagai babysitter di sebuah keluarga baik yang ia temui saat dulu memberi tumpangan gratis waktu Colin pergi ke pesta ulang tahun temannya di California. Lalu pada tahun 1981 bulan Maret, Colin ini juga diizinkan untuk berkunjung ke rumah keluarganya guys, sendirian. Tapi Colin gak berani cerita apa-apa ke keluarganya karena takut dengan The Company tadi yang udah didoktrin sama si Cameron. Colin ini takut guys, kalau misalkan dia cerita lalu The Company ini tahu, keluarganya ini bakal disakitin, bahkan guys oleh The Company. Jadi ya dia bersikap seperti biasa aja, seperti happy-happy aja. Terus keluarganya pun sebaliknya juga nggak berani bertanya macam-macam ke Colin, karena keluarganya ini menganggap bahwa Colin ini kayak masuk di aliran sekte sesat ya, karena melihat dari pakaiannya itu kok kayak gimana gitu loh guys, beda nggak kayak biasanya. Terus kekurangan uang banget, juga penampilannya tuh nggak kayak dulu gitu loh guys, dilihat sama keluarganya. Keluarga Colin ini takut guys, Colin ini bakal kabur lagi atau menghilang kalau misalkan diinterogasi. Lalu sehari setelahnya, Colin ini datang bersama Cameron guys ke rumah keluarganya. Ia berpura-pura bahwa Cameron ini adalah pacar dari si Colin. Cameron ini ngaku kalau namanya itu Mike, dan dia ini membiarkan Colin ini menginap satu malam di rumah keluarganya guys. Lalu keesokan harinya Colin ini dijemput oleh Cameron, dan sepulang dari rumah keluarganya, Cameron ini berpikir bahwa waduh, ini kayaknya udah terlalu bebas deh. Kayaknya aku udah terlalu memberi ruang yang lebih ke Colin. Takutnya nanti dia ini malah ngelunjak atau gimana-gimana. Jadi akhirnya si Colin ini pun disekap lagi di peti kotak kayu guys. Kembali lagi ke titik awal. Ia disekap selama 23 jam lagi dan gak dibiarkan beraktivitas di luar kotak kayu. Ia dikeluarkan selama 1 jam itu hanya untuk disiksa lagi seperti dulu guys. Anak-anak dari Cameron ini taunya Colin ini udah balik pulang ke rumah orang tuanya guys. Tapi sebenarnya Colin ini tuh dikurung lagi di bawah tempat tidur si Cameron dan Janice. Ia nggak boleh bersuara dan hanya boleh berbaring. Ia pun juga hanya diberi makanan sisa guys oleh si Cameron. Pada Mei tahun 1984, Colin ini akhirnya diizinkan lagi untuk beraktivitas di luar rumah guys. Seperti biasa, ia bekerja sebagai pembantu di rumah itu untuk merawat anak-anak Cameron dan Janice, juga untuk membersihkan rumah. Ia juga diizinkan untuk bekerja di sebuah motel dengan nama samaran K-Powers. Pada Agustus tahun 1984, Cameron ini tiba-tiba bilang ke Janice bahwa ia ingin mencari satu gadis lagi untuk dijadikan budak seks guys, dan dijadikan satu kotak di tempat Colin. Tapi Janice ini gak terima guys. Ia shock dan ia sangat-sangat cemburu dengan apa yang diinginkan oleh si Cameron. Ia gak terima dan ia pun bergegas pergi ke tempat Colin bekerja. Di sana ia menceritakan semua kejadian yang sebenarnya ke Colin guys, bahwa aslinya The Company itu nggak ada, itu hanya karangan si Cameron. Dan Janice pun ini berusaha untuk membebaskan Colin dari Cameron.
Saat itu Colin pun merasa bahwa oke, ini kesempatan gue kabur, istilahnya kayak gitu kan. Tapi Janice dan Colin ini bersepakat bahwa saat itu jangan dilaporin dulu lah ke polisi, kasih kesempatan dulu untuk si Cameron ini supaya bisa berubah. Ya wajar lah, Janice sebagai istrinya mungkin ingin memberikan kesempatan ke Cameron, walaupun tindakannya tuh udah sangat-sangat kejam dan biadab ya guys ya. Setelah mengetahui hal itu, Colin pun akhirnya telepon ke ayahnya dan meminta untuk dijemput guys. Lalu si Janice ini membakar surat kontrak yang asli yang tadinya ditandatangani oleh Colin, bahwa Colin ini merupakan budak dari si Cameron. Tapi setelah 3 bulan itu berlalu, Janice ini nggak merasa Cameron ini ada perubahan guys. Jadi dia memutuskan bahwa dia akhirnya melaporkan si Cameron ini ke polisi. Ia melaporkan Cameron ke polisi dengan imbalan kekebalan hukum guys. Jadi ia ini nanti dijadikan saksi untuk melawan Cameron di persidangan dengan imbalan bahwa dia ini gak dihukum sama sekali. Ya itu karena mungkin rasa bencinya atau rasa cemburunya sangat besar ya guys ya, karena tindakan Cameron ini kan udah sangat keterlaluan. Pertama nyiksa Janice, lalu udah dikasih kesempatan untuk dapat satu gadis lagi, disiksa lagi sama dia, masih kurang guys, masih minta lagi satu orang lagi. Jadinya mungkin Janice ini ada dendam ya selama ini ke Cameron, makanya akhirnya dia ingin memberi pelajaran ke Cameron, dia ingin menjebloskan Cameron ke penjara. Kasus ini ditangani oleh Letnan Jerry De Brown dari kepolisian Red Bluff. Kepada letnan ini, Janice menceritakan semua kejadian yang sebenarnya guys, bahwa Cameron itu menculik, menyekap, menyiksa, memperbudak, terus memukul, melakukan pelecehan seksual ya kan, tapi nggak sampai menghilangkan virginitas seseorang, nggak guys, cuman ya you know lah, kayak disiksa secara DSDM gitu loh ya, nanti kalian cari tahu sendiri ya di Google artinya apa. Nah lalu ada satu fakta lagi yang terungkap dari Janice ini, bahwa ternyata Cameron ini pernah membunuh seseorang guys. Dibunuh? Siapa lagi gitu yang dibunuh? Gila ya orang ini, emosi gue dengernya. Jadi guys, yang dibunuh itu adalah Mary Elizabeth Marlis Spanhage. Ia diculik pada tanggal 31 Januari 1976 saat ia berusia 19 tahun. Jadi guys, modusnya itu sama seperti yang dilakukan Cameron ke Colin, yaitu memberikan tumpangan gratis. Lalu waktu itu kan si Marlis ini kan diantar nih ke tempat tujuan. Saat tiba di tempat tujuan itu, si Marlis kan keluar tuh dari mobil. Nah tiba-tiba dari belakang ia ditangkap oleh si Cameron ini, lalu dibawa ke rumahnya si Cameron. Ia dikurung di ruang bawah tanah dengan cara dia dirantai di pergelangan tangan. Lalu maaf ya guys, pakaiannya ini dibuka semuanya. Lalu ia disiksa, disetrum, dipukul, terus ia pokoknya disiksa lah guys sama si Cameron gila itu kan. Lalu setelah si Cameron dan Janice ini selesai berhubungan, si Marlis ini ditembak guys dengan pistol pelet di perutnya. Lalu setelah ditembak, ia juga dicekik sampai meninggal. Sebelum ditembak, Marlis ini disiksa dulu selama 1 hari guys. Dan saat itu pacar Marlis ini sempat dicurigai karena sebelum Marlis ditemukan meninggal, ia ini sempat bertengkar dengan pacarnya saat itu guys. Tapi akhirnya terbukti bahwa sekarang yang membunuh itu adalah si Cameron. Dan jenazah si Marlis ini dimakamkan di kuburan dangkal ya, jadi ya kuburan asal-asalan gitulah, di Taman Nasional Volcanic Lesson guys. Dan setelah dicari oleh polisi, jenazahnya ini nggak pernah ditemukan. Cameron akhirnya ditangkap pada bulan Agustus tahun 1984. Ia dituntut dengan 10 tuduhan kejahatan guys, tapi nggak termasuk si Marlis ya, karena nggak ada bukti apa-apa dan jenazahnya juga nggak ditemukan guys. Lalu pada tanggal 31 Oktober tahun 1985, ia ini akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan setempat.
Ia dijatuhi hukuman 95 tahun guys atas kejahatan yang dilakukan, dan ia juga didenda sebesar 50.000 US dollar saat itu. Tanggal 26 November 1985 ia ini dipenjara di Institution for Men, California guys. Sebenarnya Cameron ini pernah mengajukan 2 kali pembebasan bersyarat guys. Yang pertama yaitu tanggal 16 April tahun 2015 dan 7 Desember tahun 2018. Tapi semuanya ditolak. Bagus ya kan ditolak. Soalnya apa? Kalau orang kayak gini dibebasin, dia pasti bakal cari mangsa lagi guys. Lalu bagaimana nih dengan nasib si Janice? Janice kan menerima kekebalan hukum, jadi otomatis ia nggak dipenjara dan nggak dihukum sama sekali guys, karena ia menjadi saksi untuk melawan Cameron di persidangan. Lalu Janice ini melanjutkan kehidupannya seperti biasa, seperti orang normal. Ia tetap tinggal di California, tapi ia ganti nama. Terus bagaimana nasib Colin? Colin juga melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Ia menjalani terapi untuk menyembuhkan trauma dan rasa sakit selama bertahun-tahun yang dialaminya guys. Ia juga kuliah di sekolah, maksudnya kuliah mengambil jurusan akuntansi. Colin ini sempat menikah, tapi ia gagal guys dan bercerai. Lalu ia juga memiliki seorang putri, tapi kabarnya ya rumornya itu putrinya ini bermasalah dan dipenjara. Colin memakai nama gadisnya guys, yaitu Leslie. Ia ini akhirnya bekerja di kayak lembaga perempuan gitu ya guys, yang bernama Reading Women's Refuge Center, yang bertugas untuk membantu para wanita korban pelecehan guys. Colin dan Janice ini setelah kasus Cameron ini selesai, mereka sama sekali nggak pernah ketemu dan nggak pernah komunikasi satu sama lain. Oke guys, sekian video tentang Colin Stan yang mengalami pelecehan, penyiksaan, dikurung, penyekapan selama 7 tahun di kotak peti kayu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng notifikasi jadi kalian tahu ada video berikutnya dari Cerita Channel. See you guys, bye-bye.